Shalom jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini merupakan hari Prapaskah yang ke-23 dan mari kita mengambil masa untuk merenungkan firman Tuhan di dalam Alkitab 1 Raja-Raja 19 ayat pertama hingga ke-9. Tajuk besar bagi teks pembacaan kita pada hari ini ialah Elia ke Gunung Horeb. Ayat yang pertama, ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pokok ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pokok ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Pernahkah Anda merasakan bahwa Anda sedang melakukan apa yang Tuhan panggil Anda lakukan, tetapi semuanya terasa terlalu berat? Apabila kita terlalu letih secara fisikal, mental, dan emosi, pikiran negatif mudah datang seperti, "Aku tidak mampu lagi, aku keseorangan, aku mau menyerah." Elia pernah mengalami keadaan itu selepas peristiwa besar di Gunung Karmel dan melarikan diri daripada Izebel. Dia duduk di bawah pokok penyapu dalam keadaan sangat letih. Dengan hati yang hancur, dia berkata kepada Tuhan, "Sudah cukup, Tuhan, ambillah nyawaku." Keletihan membuatkan pikirannya tidak lagi jelas dan dipenuhi dengan berbagai pikiran negatif. Namun, Tuhan tidak memarahinya. Sebaliknya, Tuhan memberi Elia roti dan air supaya dia mendapat kekuatan semula untuk meneruskan perjalanan hidupnya. Di kayu salib juga, Yesus mengalami keletihan, kesakitan, dan rasa seolah-olah ditinggalkan. Pernahkah Anda merasa seperti itu? Jika ya, berhentilah seketika, duduklah bersama Yesus, ceritakan kepadanya semua pikiran dan beban dalam hati Anda. Dia memahami pergumulan kita karena dia sendiri pernah melaluinya. Biarkan dia memperbaharui pikiran Anda, biarkan roti kehidupan menguatkan Anda dan air hidup menyegarkan jiwa Anda, supaya Anda menerima kekuatan baru untuk langkah seterusnya dalam perjalanan hidup. Seperti di dalam firman Tuhan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kamu kemegahan." Matius 11 ayat 28. Mari kita renungkan firman Tuhan kita pada hari ini. Apakah perkara yang membuatkan Anda merasa penat secara fisikal, mental, atau emosi sekarang? Adakah Anda perlu berhenti sejenak? Maukah Anda meluangkan masa bersama Yesus untuk berehat bersamanya?
menceritakan segala isi hati Anda kepadanya, mendengarkan dengan tenang apa yang Dia ingin katakan kepada Anda. Mari kita berdoa bagi renungan kita tadi. Mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berasa letih dan putus asa dan pikiranku tidak tenang. Perbaharuilah pikiranku dan tumpukan semula hatiku kepadamu. Pulihkan kegembiraanku dan berikan aku kekuatan baru untuk meneruskan perjalanan hidup ini.